salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan melakukan saat ini. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian, mari kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 36, Indahlah Yesus. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan mengemburkan embun seperti abu.
Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa, mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 187 dengan menyebut Tuhan Yesus memanggil. Tuhan
yang baru saja kita nyanyikan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk secara pribadi mengaku dosa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami muliakan di dalam Kristus Tuhan kami. Pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu membawa segenap kesalahan-kesalahan kami yang telah kami lakukan bahkan sepanjang tahun 2020 yang telah berlalu. Kiranya Tuhan yang selalu mengasihi kami mau mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Bapa, pada hari ini kami telah memasuki tahun 2021. Kiranya Engkau yang menjadi landasan kami dalam melangkah, kiranya Engkau yang selalu senantiasa memimpin kami, sehingga kami boleh jauh dari segala dosa dan kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sekali lagi kami dengan rendah hati memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Mari sebelum kita masuk ke dalam pengakuan iman rasuli, kita mengangkat pujian dari KPPK nomor 417, seperti Nusa Rindu Air. Tuhan
bangkit berdiri. Mari kita semua mengingkapkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa kami dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kubur. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk ke dalam dua syafaat yang akan dipimpin oleh saudara Franky. Pada saudara Franky, silakan. Bapak saudara sekalian, kita akan masuk di dalam dua syafaat. Itu saya mengajak kita sama-sama dalam doa kita berdoa. Terpuji kekal nama-Mu ya Allah, Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Engkau adalah Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala hal yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk pemeliharaan yang Tuhan panjang tahun 2020 Tuhan untuk kehidupan kami. Dan pada hari ini yang Tuhan kami boleh menyeberangi tahun masuk di tahun 2021. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan kami, dalam segala hal usaha kami, pendidikan kami, dan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih karena Tuhan terus menolong kehidupan kami, dan Tuhan terus memberkati dan menyertai kehidupan kami. Pada hari ini yang Tuhan kami sungguh bersyukur kepada-Mu, karena ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada-Mu, datang untuk memuliakan nama-Mu. Terlebih nanti ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dan di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan setiap pergumulan, keluh kesah kami kepada-Mu, menaikkan setiap syafaat kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, hanya kepada-Mu sumber pertolongan dan sumber jawaban dari setiap doa kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa pada minggu ini di tengah-tengah umat ada yang berjumpa dengan hari kelahiran mereka. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk Ibu Maria Ruth Kumandi. Terima kasih untuk 1 tahun lagi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, jika Ibu ini boleh ada sampai pada hari ini, itu semua karena kasih pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati kehidupannya secara pribadi di dalam segala hal yang dikerjakan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati terlebih dalam menapaki hidup di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai kehidupannya Tuhan. Anak-anak yang ada kiranya Tuhan terus memberkati. Pada hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa ya bersama-sama menaikkan doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat yang pada saat ini berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Halim, berdoa untuk Bapak Acingku, berdoa untuk Ibu Maria, dan berdoa juga untuk Ibu Polisi Anggota. Ya Tuhan, kami menyerahkan kasih-kasih kami ini kepada-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan yang baru ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi, agar semuanya itu ya Tuhan boleh menjadi media untuk penyembuhan untuk setiap kekasih-kekasih kami. Kiranya Tuhan terus pulihkan kesehatan mereka, dan kami boleh melihat ya Tuhan mereka boleh sembuh seperti sedia kala, dan kami boleh bersama-sama untuk datang beribadah di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk kegiatan Sinode Retreat Hamba Tuhan yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 7 Januari ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan ini dalam segala hal yang dipersiapkan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap panitia yang terbentuk. Kiranya Tuhan memberikan kerjasama yang baik, dan kiranya Tuhan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pada hari ini juga ya Tuhan,
Kami berdoa untuk situasi Kota Palu yang pada saat ini ya Tuhan, dalam situasi yang tidak baik, terlebih dalam perkembangan COVID-19. Kiranya Tuhan menolong ya Tuhan kota kami ini. Berdoa untuk setiap para tim medis yang ada, tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar mereka boleh mengerjakan tugas mereka dengan baik. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka agar mereka boleh bekerja semaksimal mungkin dengan segala daya dan upaya untuk menangani setiap penyakit COVID-19 yang ada. Kami berdoa juga ya untuk setiap pasien yang terkonfirmasi positif. Kiranya Tuhan memberkati, menolong mereka, memberikan kesehatan kepada mereka agar mereka boleh sembuh seperti sedia kala ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan kami boleh melihat pemulihan di kota kami boleh terjadi. Pada hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong pemerintahan bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jajaran kabinet kerja yang ada dan seluruh pemerintahan negara ini ya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, memberikan hikmat kepada mereka agar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keamanan bangsa kami di dalam situasi yang tidak menentu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami, terlebih di daerah Sigi yang ada ya Tuhan. Kami berdoa untuk TNI dan Polri, kepolisian yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan hikmat kepada mereka agar mereka boleh menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya. Dan kami boleh melihat ya Tuhan, keamanan boleh terjadi di kota kami ini ya Tuhan, terlebih di bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah syafaat kami yang kami bawa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengakhiri doa kita dengan doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berikanlah kami kekayaan, makanan kami yang secukupnya, dengan pemilah kami sekarang, seperti kami juga mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Dan jangan kami bawa kami ke dalam pencobaan, supaya sekarang kita jahat, maka yang kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat Kristus umat sekalian, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita naikkan dari KPPK nomor 199, Jaminan Mulia. Yesus, Yesus,
Selamat pagi, Bapak sekalian. Jadi suara saya bisa terdengar jelas. Ya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Padamu ya Tuhan semesta alam, kami kembali menaikkan ungkapan syukur kami ketika melihat kemurahan-Mu yang telah menuntun kami pada hari-hari yang telah lalu, dan ketika di minggu pertama di tahun baru ini kami boleh bawa kantor untuk dapat beribadah di tempat ini, baik di gereja maupun juga nantinya kita akan beribadah secara online. Kiranya ya Allah, sebagaimana Engkau terus menyatakan rahmat-Mu, kiranya Engkau juga terus memimpin dan membimbing kami, mempersiapkan hati kami agar kami boleh dapat merenungkan firman-Mu dengan baik sebagai pedoman dan sumber bagi kami. Tolong kami di dalam waktu pemberitaan dan pertemuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak sekalian, minggu ini tentu adalah minggu yang spesial bagi kita, karena ini adalah minggu pertama di tahun 2021 yang akan menjadi awal dari minggu 52 minggu di dalam tahun yang 2021 ini akan kita jalani, di mana kita akan menjalani itu sebagai sebuah stasi. Kalau ibu bapak pernah mengikuti yang namanya jalan salib, jadi ada yang namanya stasi-stasi, ada titik di poin-poin di mana seseorang akan berhenti, dia akan merenungkan rahmat kasih Tuhan, dan kemudian dia melanjutkan sampai ke stasi berikutnya dan berhenti. Nah, ibarat stasi-stasi itu ibarat poin demi poin, minggu demi minggu dalam setiap tahun menjadi titik pemberhentian bagi setiap kita untuk boleh merenungkan, menghayati perjalanan iman kita di dalam hubungan Allah. Dan ini adalah minggu yang pertama di awal tahun 2021 ini. Sungguh ungkapan syukur boleh kita panjatkan kepada Allah yang boleh membawa kita masuk pada tahun ini dan kembali beribadah di minggu pertama ini. Selain itu, kita juga melihat bahwa ternyata dalam kalender gereja bahwa ini juga masih adalah pekan kedua Natal. Jadi memang dalam masa raya Natal dalam susunan kalender gereja itu nanti akan terus berlanjut hingga nanti tanggal 6 Januari di mana dirayakan Hari Raya Epifani. Memang dalam tradisi gereja kita tidak merayakan itu, tetapi Hari Raya Epifani itu adalah puncak masa raya Natal bagi saudara-saudara kita yang berasal dari tradisi Kekristenan Timur. Dan kemudian nanti akan lanjut terus hingga kedua. Apa maksud saya dengan menulis semua ini? Tentu saya ingin mengkaitkan bagaimana kita memaknai kehidupan kita di tahun yang baru ini, bagaimana kita akan menjalaninya. Memang tahun yang baru di dalam perhitungan kalender kita, tahun yang baru. Tetapi kalau kita pikir persoalan yang sama masih terus membayangkan kita hingga tahun ini. Pandemi masih kita alami juga saat ini. Bahkan kalau kita lihat betapa memang sangat mengkhawatirkan juga memang dengan kasus infeksi yang terus meningkat. Jadi tahun baru setiap orang memiliki harapan baru, mungkin ada yang punya komitmen yang terus diperbarui. Tetapi faktanya persoalan yang sama masih membayangkan hingga saat ini. Maka bagaimana menjalani kehidupan di dalam tahun yang baru, tapi dengan persoalan yang masih terus meningkat. Dan kita pun belum tahu apakah ini akan segera berlalu. Tak ada yang bisa memprediksi. Kita pun juga tak bisa tahu apakah kita pun dikaruniakan Tuhan untuk menjalani tahun ini sekarang. Maka saya nggak tahu ya, apakah ketika menyambut tahun baru kemarin menyambutnya dengan penuh antusias, dengan semangat dan sukacita. Saya secara pribadi satu sisi merasa kelelahan. Dari Maret menjalani situasi yang tidak menyenangkan, menyesakkan sekali. Rasanya begitu kehabisan tenaga, tapi hidup harus terus berjalan. Maka pertanyaannya, bagaimana menjalani kehidupan di tahun yang baru ini dengan sekalipun masih harus menghadapi situasi yang sulit. Saya mungkin mulai dengan satu cerita ya, tapi ini sebagai pengantar saja, karena kita akan baca Alkitab supaya saya jangan nanti maksudnya kesempatan Bapak yang cerita-cerita. Saya ketemu sebuah cerita dari salah satu penulis buku yang saya sukai. Dia cerita tentang seekor burung yang membara kemudian akhirnya hinggap di sebuah pohon yang tua yang besar,
di padang yang sangat luas. Tetapi di padang yang luas itu hanya ada satu pohon tua yang besar, di mana burung itu boleh hinggap dan melakukan perlindungan. Maka disitulah dia singgah dan berlindung. Satu hari pohon tua besar ini ditunggang balikan oleh kambing beribu, sehingga tak ada tempat bagi dia untuk berlindung karena tidak ada pohon besar lain lagi bagi dia bisa berlindung sekitar situ. Jadi bagaimana ini? Maka pergilah dia mencari tempat perlindungan, menempuh perjalanan berkilo-kilometer jauhnya. Singkat cerita saja, karena ini menceritakan. Maka di dalam kelelahan dia pun melihat ada hutan yang begitu lebat dengan pepohonan yang masih muda yang tumbuh dengan gagahnya. Maka di dalam kelelahan yang menemukan ada tempat perlindungan yang baru dan dia segera pergi. Bagi kita ini kan sebuah kisah yang happy ending. Endingnya begitu membahagiakan. Tapi kan ini kisah ini berakhir secara terbuka. Pertanyaannya, berapa lama dia akan bisa melindungi hutan? Berapa lama pohon hutan yang baru itu bisa akan menjadi tempat melindungi? Kalau angin puting yang sama bisa puting beliung bisa mengembalikan sebuah pohon yang besar dalam sebuah padang, apakah tidak ada kemungkinan? Banyak kemungkinan, maksud saya di dalam perjalanan kita tahun baru ini orang menikmati tahun baru semoga ada tempat di mana kita bisa menemukan kelegaan, di mana kita bisa menemukan kesenangan, di mana kita bisa menemukan sukacita di dalam. Tapi ketika itu terjadi, itu berapa lama? Ada yang tahu? Saya bukan ingin memulai ini dengan sebuah khotbah yang suram, justru saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana semestinya kita menjalani kehidupan ini. Bagaimana sebaiknya kita menjalani kehidupan di tengah situasi yang pelik karena pandemi yang masuk terus semuanya kita, sekalipun kita memang masuk tahun yang baru. Memang syukur kepada Allah kita boleh masuk pada tahun yang baru. Tapi di tengah-tengah bayang-bayang persoalan seperti ini, kira-kira bagaimana ya sebaiknya kita menjalani kehidupan seperti dalam kondisi seperti ini? Maka berdasarkan jadwal bacaan dari kalender gereja pada pekan ini, saya mengajak ibu bapak sekalian untuk membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan lagi. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorai bagi Yakub dengan sukacita. Bersukacitalah tentang pemilih bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan bersandung. Sebab aku telah menjadi bapak Israel, Efraim adalah anak sulung. Ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena akan
berdosa. Hidup mereka akan seperti taman yang dihidupi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi neraka. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi gembirakan. Akan menghibur mereka dan membukakan mereka sesudah kebukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat sekalian, sebagaimana gagasan utama dari bacaan yang baru saja kita baca, maka tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah Tuhan semesta alam yang memulihkan. Tuhan semesta alam yang memulihkan. Bacaan kita hari ini memang merupakan bagian dari janji Tuhan kepada umatnya Israel bahwa Dia akan memulihkan mereka. Ibu bapak itu bisa lihat dari pasal 30, dari judul di pasal 30, Yeremia pasal 30, dari ayat yang berjudul janji kemuliaan Israel. Jadi bacaan kita masih bagian dari janji pemulihan Israel yang diberikan oleh Tuhan semesta alam kepada Israel melalui Yeremia. Memang sebagaimana kita lihat tadi dalam bacaan kita, pada masa itu umat Allah, baik Israel dan kerajaan Yehuda sedang tercerai, sedang dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang menyesalkan, karena memang kesalahan mereka sendiri, karena memang pemberontakan mereka kepada Tuhan semesta alam, sehingga akhirnya Tuhan menghukum mereka, Tuhan menyerahkan mereka, atau kalau mungkin dalam bahasa yang paling sederhana, mereka mengalami masa pembuangan, dibuang, dipisahkan dari kerabat mereka. Mereka mengalami yang namanya isolasi, terisolir dari sanak famili mereka, terisolir dari tanah di mana nenek moyang mereka pernah tinggal berpuluh-puluh tahun. Ke satu negeri asing, bukan sebagai perantau atau transmigran, tapi sebagai seorang yang ditawan, seorang yang ditaklukkan menjadi orang yang dijajah. Jadi mereka pergi bukan meninggalkan itu, bukan karena situasi yang menyenangkan, tapi karena sebagai seorang tawanan. Memang ya, ada juga umat Allah yang tidak turut di dalam hubungan itu. Masih ada juga bangsa Israel, orang-orang dari Israel yang masih ada di sana kejadian. Mereka masih ada di situ, mereka tidak turut serta di dalam tawanan, mereka tidak turut serta di dalam perjuangan menjadi kejadian bangsa lain. Tetapi kondisi mereka ini juga tidaklah lebih baik daripada saudara-saudara mereka yang terserah. Mereka hidup hari demi hari di dalam satu kota, di dalam satu kandang. Ketika melihat puing-puing tembok-tembok rumah mereka, tembok-tembok kota mereka, tembok-tembok benteng yang melindungi kota mereka hancur, maka tentunya melihat semua puing-puing yang menandakan kehancuran mereka sebagai sebuah bangsa yang dikalahkan oleh bangsa lain, tentu saya pikir mereka pun tidak akan menjalani hari demi hari yang menjalani. Mungkin kalau Bapak masih ingat waktu 2018 kemarin setelah bencana alam, memang setelah beberapa bulan berlalu dari gempa besar itu, kita kan masih melihat saksi-saksi bisu, bangunan-bangunan, beberapa titik, beberapa lokasi yang masih menjadi saksi bisu akan kehancuran, akan sebuah kemarahan yang terjadi. Dan kita yang melihatnya, kita melihat itu langsung terkenang betapa menyesalkan, betapa menyedihkannya tadi. Sekarang ada orang Israel yang memang tidak berserta di dalam tawanan, di dalam perjuangan, tapi mereka memang masih tinggal di tanah
bukti-bukti kehancuran bagaimana mereka dikalahkan dan menjadi. Dan tembok-tembok itu tidak tentunya pasti akan membuat menimbulkan rasa sakit, rasa sakit, atau menunjukkan bahwa memang mereka sedang dalam keadaan yang begitu sukar. Jadi, ya, mereka baik yang ditawan di negeri lain dan setelah maupun yang masih di negeri sama-sama hidup di dalam keadaan tidak menggunakan, sama-sama di dalam kemudaratan, sama-sama di dalam keadaan yang sukar. Memang dikatakan di ayat tadi bahwa itu karena Tuhan yang menyerahkan mereka sebagai bentuk hukuman kepada mereka karena perbuatan mereka sendiri. Namun, sebagaimana dari kita baca, kepada mereka itulah, kepada umat inilah yang tadinya diserahkan, kepada umat inilah janji pemulihan diberikan oleh Allah sendiri melalui Yesus. Bahwa Tuhan semesta alam sendiri yang berjanji akan memulihkan mereka yang tadinya terserat sampai di pelosok bumi yang begitu jauh, akan dikumpulkan kembali di dalam perkataan Tuhan sendiri melalui Yesus. Aku sendiri yang akan memulihkan mereka. Jadi bagian yang kita baca adalah sebuah kabar baik, sebuah kabar sukacita tentang pemulihan yang dijanjikan Allah kepada umat. Dan itu memang yang menjadi gagasan utama dari baca-baca kita. Cuma sekalian, itu pun kalau kita lihat pada ayat 7 dan ayat 10 juga ayat 11, sukacita di sini. Kabarkanlah, bersorak-sorailah bahwa Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Menarik ya, ketika ini masih janji pada ayat ini sudah pakai bentuk kata lampau. Tuhan telah menyelamatkan umatnya yang menegaskan bahwa memang ini pasti akan dikerjakan, itu pasti akan kamu sampaikan ketika dikerjakan. Bahkan pada ayat 10 dan ayat 11, Dia yang telah menyerahkan, Dia yang menghukum, Dia juga yang akan memulihkan. Dia yang menyebarkan mereka, membuang mereka, Dia juga yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh sebuah penegasan. Beberapa ayat itu sungguh-sungguh menegaskan gagasan utama tadi. Tuhan akan memulihkan umat. Dan kalau kita lihat pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, kita akan melihat bagaimana Yeremia menggambarkan kekuatan Tuhan di dalam memulihkan umatnya. Berbagai frasa muncul. Aku akan membawa mereka dari tanah utara. Aku akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Jadi sebuah gambaran karya kekuatan yang luar biasa dalam memulihkan. Mau tersebar di pelosok manapun di belahan dunia ini, dari ujung bumi manapun, nanti Tuhan dengan kekuatannya akan membawa mereka kembali bersama dengan ini. Bahkan di antara mereka yang buta dalam dengan orang-orang yang akan menempuh perjalanan yang panjang dengan kesukaran, pun Tuhan di dalam kekuatannya akan menopang mereka ini sampai mereka nanti dikumpulkan kembali bersama Tuhan. Sungguh sebuah gambaran kekuatan bagaimana Tuhan memulihkan umat. Gambaran yang luar biasa. Nah, bahkan dikatakan di sini, kalau Ibu Bapak melihat pada ayat yang ke-12 dan ayat ke-14, Yeremia pun menggambarkan nanti keadaan yang akan dialami oleh umat yang saat itu sedang dalam kesukaran, tapi nanti ketika Tuhan memulihkan mereka, seperti apa keadaan mereka. Nah, itu dijelaskan di ayat 12 ayat 14. Ketika Tuhan memulihkan mereka, maka mereka akan datang bersorak-sorak, mukanya akan berseri-seri, bahkan dikatakan hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Saya nggak tahu ya di Bapak mungkin yang tadi lagi cuma dalam bunga ya. Bunga yang akan diairi baik-baik kan tidak bunga yang tumbuh atau taman yang baik-baik kan berarti ada bunga-bunga yang merawat yang melakukan sungguh-sungguh dirawat perhatian sampai sebuah air sama ya. Kan berarti menggambarkan sebuah situasi di mana umat ini akan betul-betul diperhatikan oleh Tuhan, akan dirawat, akan dijaga baik-baik kehidupan mereka.
Sehingga dikatakan lagi, mereka tidak akan kembali lagi merana. Wah, saya tidak tadi. Ini berbagai ekspresi, berbagai gambaran yang menunjukkan betapa bersukacitanya nanti umat itu ketika Tuhan menginginkan mereka. Anak-anak datang menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang tua akan bergembira. Yang berkabung akan menjadi girang, mereka akan dihibur dan disembahkan oleh Tuhan. Tuhan pun akan memberi kelimpahan dan kebajikan kepada mereka untuk memuaskan jiwa mereka. Kalau sudah Tuhan melakukan karya kemudian seperti ini, maka sungguh ini adalah sebuah kelegaan, sebuah sukacita yang begitu menyenangkan, sebuah sukacita yang begitu dinantikan agar bisa segera terjadi. Dan itu yang sangat-sangat menyenangkan mendengar kabar ini. Nah, pada ayat 9 dan ayat 14 kita temukan alasan kenapa Tuhan akan melakukan ini. Kenapa Tuhan berjanji akan memulihkan Israel? Dia yang tadinya membunuh, dia yang tadinya menyerahkan, akan memulihkan. Mengapa? Pada ayat 9 dan ayat 14 kita akan menemukan indikasi alasan. Pada ayat 9 di bagian terakhir Tuhan berkata, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulung. Tuhan semesta alam yang berkuasa dan mengendalikan semesta alam ini, segala sesuatu tidak ada terjadi di luar kendali, adalah bapa dari umat Israel. Bapaknya umat Israel dan umat Israel adalah anak. Pada ayat yang ke-14 muncul satu frasa yang menegaskan kepemilikan sebuah keintiman, sebuah kedekatan itu. Ketika dia dikatakan, dan umatku akan menjadi ingat dengan kebajikan. Dan umatku, ini beberapa frasa yang menegaskan sebuah alasan yang mengapa Tuhan memanjangkan janji dengan itu. Karena dia adalah bapa atas Israel dan mereka itu adalah anaknya, umatnya. Begini, Pak, yang menyerahkan mereka adalah Tuhan. Memang karena kesalahan umat Israel dihukum. Tapi ketika Tuhan membuang mereka, Tuhan akan memberikan karena dia sendiri mengakui mereka itu adalah sisa-sisa Israel akan diuji. Memang kalau kita lihat dalam catatan Alkitab, kita akan menemukan gambaran bagaimana Tuhan semesta alam itu telah mengadakan ikatan perjanjian covenant dengan umat Israel ketika keluar dari Mesir. Bahkan perjanjian ini pun sebenarnya sudah muncul juga dari sejak zaman yang lalu. Bagaimana Tuhan yang akan memimpin bangsa sebagai umat. Saya tidak tahu. Bukankah ini menjadi sebuah pemikiran ketika menyadari bahwa yang mengatur segala sesuatu ini adalah Bapa kita. Dari mana lagi kita bisa menemukan ultimat yang tertinggi yang terdalam selain dari Bapa kita yang berkuasa? Dan itu dikatakan kepada umat yang satu sedang dalam kesukaran, sedang dalam kesedihan karena mereka mengalami pembunuhan. Tapi Tuhan semesta akan memulihkan mereka karena Dia adalah Bapa mereka dan mereka adalah anak. Jadi jemaat sekalian, sebenarnya baca kita sudah sangat jelas. Gagasan utamanya sangat sederhana. Tuhan akan memulihkan. Lalu apa ya maknanya bagi kita? Apa maknanya janji pemulihan Tuhan bagi kita yang masih berkutat dengan persoalan pandemi dan dampaknya yang melanda berbagai segi kehidupan kita? Sekalipun saat ini kita sudah memasuki tahun baru. Saya tidak mengatakan kita sedang berdoa. Teologi penghukuman memang begitu menyenangkan untuk
melihat berbagai kondisi kesukaran dalam dunia ini. Ketika ada berbagai kesukaran, yang namanya teologi hubungan itu akan begitu marah berkembang. Wah, ini baru tulah orang. Saya tidak berani mengatakan. Saya tidak mengatakan bahwa kita sedang di dalam hubungan. Hanya memang kondisinya jelas. Kita sedang dalam kesukaran. Dalam pandemi ini kita disajikan sebuah penderitaan yang semua sembunyi. Tidak ada satu bangsa pun di pelosok dunia ini yang tidak dilanda dengan semua yang kemudian menantang bagaimana kita menghayati iman kita dalam situasi yang sangat penting. Dalam pandemi ini kita diseret masuk ke dalam rasa keterasian, ke dalam rasa kehilangan, ke dalam rasa dilupakan, ke dalam rasa kelelahan, bahkan dalam rasa malu. Entah sampai kapan akan menjalani dalam kondisi ini. Dalam pandemi ini kita pun ditunjukkan akan betapa rapuhnya manusia ini. Ketika berbagai kemungkinan, ketika berbagi kebanggaan, ada satu pun mendapatkan dari situasi. Virus itu sungguh menunjukkan betapa rapuhnya manusia. Memang beberapa jenis vaksin sudah diproduksi, negara kita pun sudah membeli. Tetapi itu serta-merta nyatanya, tampaknya tidak segera mengusir atau menghilangkan rasa cemas kita, bukan? Kalau bapak saya nggak tahu ya, saya tidak ingin menjadi produsen hoax sendiri. Tetapi kan ada vaksin, tapi itu nyatanya respon orang juga tidak serta-merta menjadi sukacita karena masih ada bulan yang cemas sekalipun sudah ada vaksin. Jadi bagaimana mungkin kita punya kembali seperti ini? Saya kira kita tetap perlu bergerak maju dalam menjalani hidup di tahun ini. Tetap perlu bergerak maju, bukan berdiam, bukan merata. Karena seperti itu sebenarnya sedang terkumpul, sedang terpenjara di dalam kehidupan ini. Sungguh saja. Seperti burung yang dicerita Allah saya tadi, dia tetap menjadi manusia, bergerak mencari. Saya kira kehidupan kan memang harus terus dijalani untuk bergerak maju, bukan bergerak mundur ke belakang, bukan dalam kenangan-kenangan masa lampau, tapi harus terus dijalani untuk bergerak maju. Tapi berdasarkan bacaan tadi, maka bagaimana kita bergerak maju dalam menjalani kehidupan? Bagaimana kita menjalani kehidupan dengan maju? Seperti apa yang bergerak maju? Maka dari janji kemudian yang disampaikan dari saya kira, marilah kita bergerak maju dalam menjalani kehidupan dengan bersandarkan pada Tuhan semesta alam yang telah dan terus berkarya memulihkan umat. Berjalan dengan bersandar pada Tuhan yang telah dan terus berkarya memulihkan umat. Ingat tadi di awal saya bilang, kita masih pada pekan kedua Natal. Natal adalah sebuah bukti bahwa Tuhan telah menggenapi janjinya untuk memulihkan umat. Yang dia telah dan dia genapi melalui kehadiran Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri berinkarnasi. Natal yang menjadi pengingat bagi kita bahwa apa yang telah berjanji telah mengerjakan karya-Nya dan terus mengerjakan. Ketika Yesus sendiri berkata akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman, dan Roh Allah yang terus pun tetap menyertai. Jadi karya pemerintahan telah dan terus bekerja. Maka mari kita jalan dengan bersandar pada semesta. Kedua, mari kita bergerak maju dengan bersandarkan pada Tuhan semesta
Sebab kenapa? Sebab Ia adalah Bapa kita dan kita adalah umatnya dan kita adalah anaknya. Sehingga sekalipun kita memang ragu, namun pemulihan dan sukacita dapat kita temukan di dalam Tuhan semesta alam yang adalah Bapa kita. Mau menemukan siapa dalam keadaan? Bahkan tanah yang kita rasa kokoh itu ternyata juga bukan menjadi tempat perlindungan yang baik, ya? Dan itu sudah disadarkan kepada dari kebaikan yang berlaku sekarang. Jadi pada siapa? Hanya pada Tuhan semesta alam Bapa kita dapat bersandar untuk berjalan. Marilah kita juga bisa berpartisipasi di dalam karya pemerintahan yang terus dikerjakan sekarang semesta alam dengan menyatakannya kepada sesama. Hari ini begitu banyak orang yang dalam berbagai keadaan. Hari ini begitu banyak orang yang dilanda kecemasan. Hari ini begitu banyak orang yang dilanda kemarahan. Maka sebagaimana kita adalah anaknya, Tuhan semesta yang telah mengalami karya pemerintahan, maka marilah kita untuk berpartisipasi di dalam karya pemerintahan untuk dapat memberitakan kabar baik melalui kata dan karya yang sehingga mereka juga boleh turut bersukacita di dalam lautan cinta kasih Tuhan semesta. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur ketika kita akan kebaikan dan kemuliaan Dia. Engkau adalah penguasa segala sesuatu di dalam semesta ini, dan kami boleh mengaku sebagai Allah. Kami berterima kasih untuk rahmat-Mu yang besar melalui hidup kami. Sehingga di dalam keadaan yang sukar itu, ketika kami bergerak maju dalam dunia, kami boleh menemukan tempat bersama, tempat menemukan dan sumber kekuatan dalam perjalanan hidup di dalam perjalanan kami, yaitu hanya di dalam Tuhan semesta. Terima kasih ya Allah untuk karya pemerintahan yang roh dan yang terus bekerjakan di dalam dunia. Dan kiranya Engkau juga terus memimpin dan menguatkan agar kami bisa terus dapat berkarya, berpartisipasi dalam karya ini, agar melalui kehadiran para serikat kami pun juga boleh merasakan karya pemulihan dan mereka boleh turut bersukacita bersama di dalam Tuhan. Sebab Engkau yang Tuhan yang hanya Engkau saja yang sanggup memulihkan dan memimpin dalam kehidupan datang untuk menjadi karya yang tidak menentu di dalam turunkan di dalam nama Yesus. Amin. Saya menyerah. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga menjadi berkat buat kehidupan kita hari ini sekalian. Kita akan membaca Katekismus Heidelberg. Untuk itu jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Katekismus Heidelberg minggu 1, pertanyaan pertama. Apakah satu-satunya penghiburan saudara baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Bahwa hidup dan jiwa baik pada masa hidup maupun pada waktu mati bukan melainkan milik Yesus Kristus terus selalu Yesus. Dengan darahnya yang kami dibayarkannya, Dia telah melunasi seluruh hutang dosa dan melepaskan aku dari segala dosa. Dia juga memelihara aku sehingga tidak sampai pun jatuh dari kepalaku dibuat pada kepala yang ada di situ. Bahkan segala sesuatu harus berkenan karena itu juga oleh Roh yang khusus yang memberi kepastian mengenai hidupnya Allah dan menjadikan aku sungguh-sungguh rela dan siap untuk selanjutnya mengabdi kepada Dia.
Pertanyaan yang kedua, berapa pokok yang perlu saudara ketahui supaya dengan hiburan ini saudara hidup dan mati dengan bahagia? 3 pokok. Pertama, Kesaksian dosa dan dosa. Kedua, bagaimana mendapat pelepasan dari semua dosa dan dosa. Ketiga, bagaimana harus bersyukur kepada Allah atas pelepasan yang demikian. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Untuk itu, di depan kita masing-masing sudah ada kotak yang telah disediakan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagi jemaat yang duduk di sebelah kanan saya, boleh dimulai dari yang paling kanan secara bergiliran maju ke depan, dan jemaat yang di kiri saya boleh yang paling kiri secara bergiliran maju dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 383, memohon pimpinan. KPPK nomor 383, memohon pimpinan. Dimohon kesediaan diri untuk membawa kita dalam waktu depan. Hari ke-1 dalam doa. Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan kepada Allah Sang Pencipta di surga. Kami sungguh bersyukur jika pada hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk memenuhi panggilan untuk beribadah berbakti hanya kepada kita. Terima kasih di dalam rangkaian ibadah kami pada hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendukung pekerjaan baik Tuhan melalui persembahan yang dikumpulkan. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini untuk dipakai di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap hari Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan Tuhan. Dan pujilah Bapa di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan masuk ke dalam proses di mana kesediaan dan kesediaan.
Mari Bapak sekalian saya mengajak kita untuk bangkit. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Bapak sekalian, sekarang mengambil satu bagian kita selesai.